luar biasa Pak. Luar biasa. Tapi alhamdulillah Pak ya, kita kayak gini ternyata sama-sama kita diberi baru second Pak ya. Dan kita baru second begini Pak. Sayang kadang barang tuh barang-barang yang tidak terpakai dinilai itu jual biasa lebih rendah. Jadi kadang saya tuh sambil tengah-tengahnya. Nah, kadang kan orang jual tuh kan butuh Pak ya. Iya, jujur. Kadang pas orang butuh, saya pernah di posisi butuh tuh pas orang jual, kita jual ke murah tuh. Kita memang iya ambil, tapi dalam hati nih Pak. Iya. Ini gimana nih? Nah, gitu nah Pak. Kadang apalagi ada kawan nih madahi. Nampak jual di situ namanya dari aku. Kenapa di tadi? Oh iya. Itu ya namanya masing-masing orang punya pengalamannya. Iya. Ya. Tapi memang Mas, kalau dari saya potensialnya di barang-barang yang bekas yang berkualitas ya, yang kita untuk di bisnis itu memang bagus Mas. Bukan sejenis dari elektronik aja. Memang kalau dari elektronik memang istilahnya risikonya memang banyak sih sebenarnya. Tapi kalau barang-barang yang seperti barang-barang rumah tangga ya, kayak meja, lemari atau ini, itu memang potensialnya sangat bagus. Soalnya itu tidak ada yang disembunyikan kan. Iya, betul. Istilahnya gitu. Barangnya seperti itu, seperti ini. Paling kondisi barangnya apa, mungkin ada kotor atau apa gitu aja. Itu wajar. Sama dengan halnya dengan di motor bekas Mas. Itu pun di motor bekas kita tidak, kalau saya pribadi ya, saya nggak pernah banyak ngomong masalah motor. Ini motor ini sebagus ini enggak. Ini motor ini bekas Pak, saya beli. Pasti banyak, adalah kekurangannya, tidak mungkin sempurna kayak ini. Sedangkan motor-motor yang baru pun kadang ada kendalanya, apalagi motor bekas saya sendiri. Kalau memang sebelum kita beli, tolong dicek betul-betul. Kalau memang kita sudah sreg, silahkan bayar. Kalau nggak sreg, jangan. Kami kan istilahnya bukan saya pakai nih, orang lain yang pakai, terus saya beli. Wadah, buat naruh aja Pak ya. Naruh aja. Semaksimal mungkin saya cek betul-betul motornya ini layak nggak dijual atau belum. Kalau belum, pasti saya bilang ini ada motor baru masuk nih. Tapi apa adanya saya jual seperti ini aja. Kalau sudah masuk ke dalam sini, ya silakan dicek sendiri motornya. Jadi itu jatuhnya tuh kadang sama kayak Pak. Saya kan dulu lama di laptop Pak ya. Jadi orang ini nyervis nih, saya kan yang tembakan. Servis nih, kan namanya dalam Pak ya, ngerusak ini, dibaikin. Perkiraan harga misalnya 500, dibaik ini ternyata merambah fiber kemana tuh, konsumen nggak mau tahu Pak. Iya. Kata begitu tuh, dikiranya tentu malah dia. Padahal kalau pada barangnya tuh ada nih kerusakan ini. Tapi itulah, edukasi konsumen sebenarnya perlu kayak gitu. Jadi mereka tahu ininya apa. Jadi nggak jatuh fitnah. Iya. Akhirnya saya teman-teman di mana entah HP laptop tuh. Ya kerusakannya itu dan lagi resiko bongkar itu tidak semudah itu. Kalau kamu bisa bongkar di YouTube coba, bisa matot. kalau di elektronik Mas, aku terus terang angkat tangan. Soalnya kecil-kecil. Betul. Kecil-kecil apalagi saya orangnya kurang sabar sebenarnya. Yang kecil-kecil itu kalau kita kurang sabar, wah hancur. Makanya tuh di bagian dunia elektronik. Saya memang kuakui angkat tangan. Apa Pak? Ya saya lebih ke laptop tuh lebih ke jual belinya aja. Jual belinya. Servis tuh saya lempar ke teman. Dan saya tanya teman nih misalnya nih, Mas Santo aku berpikir 700, saya sampaikan kan. 800 kan fee-nya kan. Iya, betul. Terus ternyata, Mas Santo ini ada tiba ini kan transformasi. Saya konfirmasi ke orangnya. Loh, Mas katanya segitu ini segini. Nah, itu yang mis gitu tuh. Kayak ada cara lagi. Kadang seperti itu sih. Padahal kalau tidak diganti, kira-kira maksimal kan. Komplain lagi pasti itu. Tapi namanya Mas barang-barang seperti itu kurang lebih di motor dengan elektronik tuh kurang lebih. Kalau barang second tuh emang mainan kita gitu Pak ya. Minimalisir risiko Pak ya. Risikonya seperti itu. Tapi ya istilahnya kita juga tidak bisa menutupi orang komplain sama kita, tidak bisa. Pasti bagian konsekuensinya. Konsekuensinya kita jual barang bekas. Tapi keren sih Pak, dari awal kita mengusaha bagaimana gimana sampai jadi segini banyak gini. Ini luar biasa ini, serius. Tapi ya itu Mas. Saya lihat juga kita usahanya macam-macam, ada gala baut, kayak gini kan. Berarti jiwa usahanya tuh jujur. Gini Mas, kalau saya sendiri tuh orangnya tuh nggak bisa menyimpan sesuatu yang saya ketahui. Maksudnya menyimpan ada ide-ide. Saya laksanakan dulu. Iya, paham. Apa tuh kata? Lebih banyak ada yang kira. Iya, lebih banyak tuh. Kok ada yang garap gitu lah gitu Pak ya.
apa tuh kata Mario Teguh ya? Mendingan gagal mencoba daripada tidak sama sekali. Nah, itu yang saya lakukan. Apa yang ada di ide saya cari tuh. Cari. Oh, mau bikin apa namanya tuh? Kayak gini. Ini kan ide dari ibu nih, istri ya. Apa ya? Laundry, Pak. Lain mesti apa? Kayak sunlight, kayak lain lah. Ini bikin itu sendiri, bikin sendiri. Bikin sendiri, Pak. Jadi itu. Jadi bagaimana caranya nih? Jadi kadang teman-teman yang dekat dengan saya kadang bingung. Nggak cukup kah? Dia bilang, kalau masalah cukupnya mas, cukup aja alhamdulillah. Cuma rasa penasaran ini saya nggak bisa bendung mas. Bilangnya, kamu mau capek-capek apa-apa kan? Jadi apa-apa tuh yang saya ketahui itu, saya nggak istilahnya mas bukan apa ya, enak bilangnya, kamu ada modal. Jadi berani korban. Bukan masalah itu, dari dulu memang aku nggak ada punya modal, saya berani korban. Demi memuaskan, ini rasa puas hasratnya. Jadi beli nih, seperti ini kayak kit motor kan, dunia motor nih, buka di YouTube kan. Nah, ada ide nih, wah, aku belilah mas alat-alat bahannya itu dari mana, pokoknya saya cari tuh. Cari dulu ya. Cari di mana ini nih. Terus saya ini coba gagal ya. Itu yang penting saya sudah mencoba. Belajar. Iya. Jadi yang mau usaha tuh jangan sampai berhasil, kan pasti gagal. Pasti. Dari awal tuh, Pasti. Udah camkan itu. Pasti. Kalau nggak berani gagal, jangan mencoba. Jangan usaha. Nggak ada orang usaha pertama langsung berhasil tuh. Nggak ada Pak ya. Pernah lihat Pak usaha pertama berhasil? Nggak ada. Bahkan kedua ketiga aja. Ini aja di motor ini mas, aku jual awalnya di sini mas. Di Tenggarong ini, saya awal-awal ini. Saya tukang parkir. Sudah tukang parkir. Di pasar-pasar malam itu rata-rata kami yang buka itu mas. Di malam Jumat sama malam drama itu kami yang buka tuh. Bubuhan kami yang buka itu. Sama RT keliling sudah itu. Sudah. Merasa banyak sudah teman di pasar malam. Saya jual buah mas. Jual buah Tenggarong ini. Sudah. Buah kayak buah-buahan gitu. Ya buah itu. Sudah jual buah kan. Terus itu ambil alih lah jual pakaian anak-anak. Pakaian anak-anak ini. Yang pakaian sempak mas. Iya, itu parkir besar itu Pak. Wah, pernah mas. Itu pernah viral. Kalau seandainya zaman-zaman sekarang ini namanya Facebook ada kan, mungkin viral tuh mas. Pernah saya jual mas sempak 30.000. 30.000 di pasar malam. Aku sama istri kan. Terus ya itu sudah itu sampai stoknya nggak ada mas ini kan saya ambil dari Banjar, kirim ke Tenggarong ini. Sampai di sana nggak bisa, bilang nggak bisa lagi produksi Pak, jadi berhenti. Kalau kami nih Pak, misi kami nih Pak, bangun ekosistem Gukar. Kami kan kaya ya, kayu atau apa sih? Iya, kreatif. Kalau bisa harga di Jawa Tengah lebih murah pada sini. Iya. Gitu kan, padahal kayu dari sini Pak. Ya kan, PR-nya kan. Jadi emang ada sebuah planning bangun gimana Gukar nih, biar aku sudah. Kan sama ini bergantung ke PNS loh Pak. Iya, PNS ya kan? rata-rata. PNS seret segala nih. Ini bulan 1 bulan 2 ini terasa nih. Iya. Segala usaha teman-teman tuh Pak. Pasti mas. Jadi bagaimana solusinya itu? Ya, kita mengesahan tegak mana apa yang digarap. Makanya saya sering kesan tuh budaya dengan orang-orang Pak, yang bergerak di situ lah. Ya, mengutin tulus, mau nak bangun Gukar kayak mana? Ya, nanti ya kita ngopi apa yang digarap. Nah, kami ini sampai mau garap ke perikanan, perkebunan yang tanah nganggur, dia apa-apa, yuk kita garap. Nah, pasarnya gimana? Pasarnya kalau di Gukar aja, kita melempar keluar. Nah, ada juga teman-teman yang bergerak di ekspor, Pak. Iya. Tinggal PR kita ini cari produksinya, Pak. Orang nggak kerja di situ. Nah sebenarnya mas di Tenggara ini dari penglihatan saya aja ya. Cuma saya tenaganya nggak ada. Banyak sih mas sebenarnya. Kita kan di sini Tenggarong ini kaya dengan kayu nih. Betul. Kayu. Jadi anak-anak muda yang mau kreatif banyak mas. Kayak seperti bonggol-bonggol kayu nih, kayu-kayu uling yang tertanam itu seandainya ada yang mau kelola itu dijadikan meja kan, sedangkan di luar sana mas, di luar negeri, saya lihat sendiri di Abu Dhabi mas. Abu Dhabi itu, aku bilang di daerah itu nggak ada harganya, itu terpampang harganya berapa ratusan juta. Bonggol kayu mas, emasnya. Jadi di situ pun bukan kayu uling, apalagi kita pakai kayu uling dengan
konsepnya seperti apa itu bonggol-bonggol kayu kan di sana di dalam-dalam perusahaan cuma di Kalimantan. Kalimantan Ya kan? itu ya malahan itu yang dicari. Harusnya itu kan sesuatu yang bernilai kan? Ya, sesuatu yang bernilai, makanya tuh aku bilang seandainya ada yang mau mengelola seperti itu, kerjaan tangan seperti itu dan yaitu pemasarannya ada yang bisa membantu yang mengemasnya itu membantu di luar sana, itu pun contoh kecil aja Mas yang tidak terpakai di kebun-kebun orang tuh kan. Nah, gratis ambilnya. Iya, kita mau pakai niknya. Iya. Apalagi kayu-kayu yang sebetan-sebetan kayu yang di bekas-bekas apa kayu uling di dalam itu kan dibikin souvenir kan itu bilang orang di luar-luar sana itu kayu uling itu kayu batu. Betul. Kayu batu. Belum kayu benggris, Pak. Benggris. Wah, itu lebih rajanya kayu tuh. Apalagi di Sulawesi Mas, apa namanya tuh ada namanya kayu hitam ya. Dulu bilangnya kayu besi. Nah, sekarang memang kayu hitam Mas. Kayu hitam. Namanya kayu hitam. Ya, kayu kalau orang Bugis bilangnya kayu besi. Itu mulai sudah ini hilang Mas. Dulu bilangnya banyak. Itu memang kalau pakai ini enggak sekuat, kurang lebih lah dengan uling. Tapi itu lebih kuat lah mungkin. Kayu besi itu. Ah, besi itu. Kayu gasing. Wah, itu dulu. Itu memang dibikin gasing dulu. Di kampung lagi rame main gasing, Pak. Gasing itu memang bahannya tuh dulu dibikin gasing itu. Di daerah, tapi sekarang Mas mulai hilang. Sehingga nggak adanya yang ini, nggak ada lagi yang membudidayakan itu tanam lagi bibitnya. Saya Sulawesi itu disebut Pulau Besi. Iya. Ya kan? Soalnya itu kayunya. Iya, saya pernah baca itu. Ada kayunya seperti itu, Mas. Asal sudah mana? Iya, wah itu keren sih kalau itu bisa kita budidayakan lagi. Iya kan, apalagi sekarang kan ya mungkin agak-agak jauh sudah kan untuk cari-cari kayu-kayu uling itu. Iya, betul. Kayu-kayu uling itu sebenarnya yang tertanam di tanah kayu uling kan masih benernya. Benernya. Itu yang buat Pak. Itu yang kami cari buat magasin tuh. Jadi terus itu ada aja Pak, kami cari benggris Pak. Benggris. Di kilo 25 kemarin kan. Itu Pak kami gergaji itu berapa Bu. kali gergaji itu habis terus. habis matanya. Mau jadi fosil sudah itu. Iya, mau jadi fosil. Dan emang senang itu dan emang tujuan saya ini ya anak-anak muda ini sadar lah akan kekayaan tukar tuh. Itu Pak. Anak muda tuh. Nah, pilihan kami itu untuk silaturahmi itu memainkanlah permainan tradisional. Jadi kita belajar ekonomi apa, menggasing saya meledak kan banyak Pak ekosistem nih Pak. Pengrajin. Cuma kalau saya Mas di tempat umum. Ini kan kita berdua aja nih. Berdua aja saya bisa ngomong. Kalau di tempat umum maaf, saya tidak bisa ngomong. Nggak tahu apakah mental saya masih kurang atau apa. Kalau di tempat-tempat umum disuruh ini kan saya tidak bisa Mas. Kalau berdua begini enak, saya santai aja. Kata teman saya tuh orang bisa itu karena biasa. Iya, betul. Karena jarang-jarang gitu, tapi sering ngobrol. Ngobrol. Saya juga nggak ngerti Pak. Waktu itu berarti public speaking kan Pak. Iya. Nah itu bisa. Yang mau ngomongin apa? Iya kadang. Nah itu kadang aku bilang. Tapi satu Mas, kadang saya mau ngomong. Pernah ngomong di muka umum. Tapi teman-teman sudah tahu. Aku bilang saya mau ngomong nih, tapi dengan satu syarat jangan ada yang nyela saya. Kalau ada yang nyela pasti blank otak saya mulai dari awal lagi tuh. Itu sama Pak. Blank. Ayo kayak gitu. Oke Pak ya. Oke. Nanti kita lanjut lagi Pak ya. Oke siap bos ya. Kayaknya nanti saya sering ngomong bersihin. Kayak seru itu. Oke siap. Ada usaha bisa kita garap Pak. Pasti ada. Bismillah, pasti ada. Soalnya saya ini jiwanya tuh nggak bisa tenang Mas tanpa membangun bisnis. Mantap. Wah pokoknya nggak kesahan bisnis apapun. Kopi. Oke. Kita sama-sama teman-teman. Oke bos. Semuanya dari channel kita apa namanya Pak? Channelnya 27 Nusantara Motor. Ya sendiri dari segi kreator, teman-teman lagi di kawan kisah berikutnya ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dadah.